Secara umum, pekerjaan terampil harus menjadi pembagian kerja yang wajar, peralatan kontrol khusus yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan peralatan, penanganan khusus yang bertanggung jawab untuk penanganan, dan transportasi khusus yang bertanggung jawab untuk transportasi. Perilaku setiap orang yang bergiliran dan pergi ke kabin untuk mengangkut palet satu persatu seperti ini sangat aneh. Tama segera mengandalkan kemampuan persepsi aura yang meresap dan menemukan petunjuknya. Ternyata ada 8 orang yang bersembunyi di kompartemen kargo pesawat saat ini. Hanya saja 8 orang ini telah bersembunyi di ujung kabin puluhan meter, dan tidak mungkin bagi dunia luar untuk melihat mereka. Selain itu, setiap anggota staf yang naik untuk membawa palet akan bertukar dengan seseorang di kabin setelah memasuki kabin. Dia bersembunyi di kabin sendiri, dan orang yang menggantikannya keluar dan mengeluarkan papan barang baru. Tama juga segera memahami rutinitas mereka, karena mereka mengganti staf ini dengan orang-orang mereka sendiri. Staf yang diganti disembunyikan di dalam pesawat, dan mereka yang digantikan dapat menggunakan identitas mereka untuk meninggalkan bandara dengan cara yang aman tanpa meninggalkan catatan masuk. Yang lebih aneh lagi adalah setelah pengamatan yang cermat, Tama menemukan bahwa meskipun orang-orang bertukar di dalam, orang-orang yang masuk dan orang-orang yang keluar berpakaian dan bahkan terlihat sama persis. Setelah penyelidikan yang lebih hati-hati, dia menemukan bahwa orang-orang yang ditukar memiliki topeng silikon yang sangat realistis menempel di wajah mereka. Juga melalui topeng silikon realistis ini mereka memiliki fitur wajah yang hampir sama dengan staf, dan mata telanjang hampir tidak bisa melihat perbedaan. Melihat ini, Tama berpikir dalam hati, mungkinkah staf di bandara ini juga anggota organisasi misterius itu? Segera, orang misterius terakhir yang digantikan memberi Tama jawaban dengan tindakan praktis. Segera setelah menyelesaikan pertukaran dengan anggota staf terakhir, dia menarik belati dari mansetnya. Segera setelah itu, tangan kanannya melambai tiba-tiba, dan 8 anggota staf yang diganti langsung diblokir olehnya. Dalam hitungan detik, 8 orang itu berhasil dinetralisir. Saat 8 buruh pelabuhan tewas, si pembunuh yang berubah menjadi buruh pelabuhan keluar dari kabin dengan tenang. Setelah keluar, dia dengan terampil mengunci palka besar itu dan naik lift ke tanah. Setelah bertemu dengan 7 temannya yang datang lebih cepat dari jadwal, 8 dari mereka berubah menjadi buruh pelabuhan dan mengusir truk pengangkut. Itu baru saja diisi dengan palet secara teratur. Pada saat ini, pilot di Boeing 777 sudah mulai tiba ke menara untuk lepas landas, meminta untuk segera lepas landas dan kembali ke Siprus. Karena rencana penerbangan awal pesawat adalah untuk kembali segera setelah diturunkan, menara tidak memiliki keraguan dan membiarkannya langsung, jadi pesawat menyalakan kembali mesin, membawa 8 mayat, dan meluncur menuju ujung landasan, dan segera naik ke udara dan menghilang dalam kegelapan. Pada saat yang sama, 8 buruh pelabuhan palsu dengan terampil mengemudikan kendaraan pengangkut ke titik masuk yang ditentukan, setelah selesai mencuri, dan kemudian berjalan dengan mondar-mandir menuju pintu keluar. Pada saat ini, Tama, yang bersembunyi di kegelapan, sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa masing-masing dari 8 orang yang dikirim oleh organisasi misterius untuk melakukan misi itu dalam keadaan tenang dan bebas. Jika menurut si 47 Mei mengatakan, untuk mencegah orang mati mengingat lokasi stasiun ketika masuk dan meninggalkan stasiun, organisasi itu akan menggunakan obat-obatan untuk membuat mereka benar-benar tidak sadar sebelum membiarkan mereka keluar untuk melakukan tugas. Namun, aturan ini jelas tidak berlaku untuk 8 orang ini. Mungkinkah 8 orang ini bukan orang mati? Dari logika dasar, karena organisasi misterius tidak khawatir tentang orang-orang ini mengingat lokasi,
Ini membuktikan bahwa status dan kepentingan orang-orang ini dalam organisasi ini lebih tinggi daripada orang-orang yang meninggal. Dan karena organisasi misterius ini tidak menjaga 8 orang ini dalam masalah ini, kemudian mereka tidak perlu meminjam Bergen sebagai batu loncatan, yang juga berarti bahwa Bergen adalah tujuan perjalanan mereka. Adapun 8 buruh pelabuhan yang baru saja terbunuh, mereka pasti tidak mati dengan polos, karena mereka sendiri bekerja sama dengan 8 orang ini untuk menyembunyikan identitas mereka. Dalam pandangan Tama, 8 orang ini seharusnya hanya membantu sementara 8 pembunuh memasuki negara itu. Setelah mereka kembali dari misi mereka, mereka akan ditukar, dan kemudian mereka akan dapat menyelesaikan semua ini tanpa menyadarinya dan tidak meninggalkan petunjuk. Jadi, dia segera menginstruksikan Yoshua untuk menemukan cara untuk menyelidiki 8 buruh pelabuhan. Siapa yang bertugas di bandara malam ini, periksa detailnya, dan lihat dari mana asalnya. Setelah menginstruksikan Yoshua, dia segera mengikuti 8 orang dan meninggalkan halaman kargo bandara. Sepanjang jalan, ia menemukan bahwa selain dari 8 buruh pelabuhan palsu ini, tidak ada pekerja lain yang terlihat di bandara, dan tidak ada yang memeriksa atau menghentikan 8 orang ini untuk pergi. 8 orang berhasil keluar dari halaman pengiriman. Pada saat ini, sebuah van bertenaga listrik murni diparkir di luar halaman pengiriman. Salah satu dari mereka berjalan ke kiri depan truk, mengulurkan tangan, dan menyentuh bagian atas ban. Dia mengambil kunci mobil, dan kemudian dia mengedipkan mata kepada 7 orang lainnya, dan 7 lainnya segera mengerti. Pria yang mendapatkan kunci itu langsung membuka pintu taksi dan duduk, sementara yang lain duduk di kopilot. Adapun 6 sisanya, dia langsung membuka pintu kargo belakang dan mereka melompat satu persatu. Segera setelah itu, pria di dalam taksi itu menutup gigi depan, menginjak pedal gas, dan badan truk sedikit bergetar saat roda berputar. Tetapi tidak satu pun dari 8 orang ini yang tahu bahwa pada saat tubuh sedikit bergetar, Tama, berpakaian hitam, mendarat di atap van seperti daun jatuh. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang abnormal. Pengemudi menginjak pedal gas, dan truk yang digerakkan motor hanya mengeluarkan sedikit suara putaran motor dan dengan cepat melaju keluar. Setelah mobil meninggalkan bandara, itu tidak mengemudi ke arah kota, tapi pergi jauh ke barat daya dan memasuki pinggiran selatan Bergen. Karena medan yang panjang dan sempit, sebagian besar daratan berada di dalam lingkaran Arktik, jadi kekuatan pertanian relatif lemah. Namun, Bergen terletak di bagian selatan, cuacanya relatif sejuk dan medannya relatif datar. Jadi sebagian besar pinggiran kota di sini adalah peternakan dengan ukuran tertentu. Tingkat modernisasi pertanian di barat relatif tinggi, jadi ada beberapa komunitas yang relatif terkonsentrasi di pinggiran Bergen. Dan karena lahan pertanian mencakup area yang relatif luas, maka rumah tangga di sini juga relatif tersebar. Ini seperti satu rumah tangga yang hanya berjarak puluhan kilometer dari rumah berikutnya. Tama, yang sedang berbaring di atap mobil, melihat lingkungan sekitar dan menjadi semakin bingung. Organisasi misterius ini mengirim 8 pembunuh dari ribuan mil jauhnya, dan bahkan membunuh 8 buruh pelabuhan. Tetapi mereka mengendarai mobil mereka ke pedesaan yang luas dan jarang penduduknya. Apa yang akan menjadi tujuan mereka? Pada saat ini, kecepatan truk tiba-tiba melambat dan lampu kendaraan tiba-tiba mati. Karena mobil listrik murni tidak memiliki deru mesin, kebisingan terbesar saat berkendara adalah kebisingan ban yang dihasilkan oleh ban dan permukaan jalan, serta peluit volume rendah saat motor berputar dengan kecepatan tinggi. Setelah kecepatan kendaraan berkurang, kebisingan ban dan peluit motor juga akan berkurang dengan cepat. Jadi truk listrik otomatis dengan lampu dimatikan. Saat ini hampir sesunyi hantu di jalan malam yang sepi ini.
Tama tiba-tiba menjadi lebih energi. Orang-orang ini tiba-tiba menjadi sangat berhati-hati. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu semakin dekat dengan tujuan. Pada saat ini, dia mendengar pria yang duduk di kopilot di taksi berkata, "Masih ada 2 kilometer lagi, berhenti dulu dan biarkan saudara-saudara mulai mendapatkan peralatan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.